Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rajwa Wardani Putri dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan manfaat dan dampak negatif dari gelombang elektromagnetik. Pengertian gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik merupakan gelombang yang tidak membutuhkan medium dalam perambatannya. Yang pertama, sinar gamma. Manfaat di bidang kesehatan. Yang pertama, pengobatan kanker. Sinar gamma dapat digunakan sebagai radioterapi atau terapi radiasi untuk kanker. Kedua, prosedur bedah otak dan saraf. Yang ketiga, untuk sterilisasi peralatan medis. Di bidang industri, yang pertama, mensterilisasi bahan makanan kaleng. Kedua, sistem perunut aliran fluida untuk mendeteksi kebocoran pipa. Ketiga, mendeteksi keretakan batang baja. Dan yang keempat, mengurangi populasi hama tanaman. Dampak negatif, radiasi gamma dianggap sebagai bahaya eksternal berkaitan dengan proteksi radiasi. Bisa menyebabkan kerusakan jaringan manusia. Yang kedua, menyebabkan mandul dan kanker. Yang ketiga, memicu mutasi genetik. Pada dosis yang rendah, sel tubuh yang terkena paparan radiasi masih memiliki kemampuan untuk memperbaiki diri sendiri dalam waktu yang bisa dikatakan tidak lama. Namun pada dosis yang lebih tinggi, sel yang mengalami kerusakan akan berkembang menjadi sel kanker. Yang kedua, sinar X. Manfaat di bidang kesehatan. Yang pertama, untuk memastikan bagian dalam tubuh yang mengalami sakit. Yang kedua, untuk memantau perkembangan suatu jenis penyakit, misalnya osteoporosis, radang sendi, penyumbatan pembuluh darah, kanker tulang, tumor payudara, gangguan pencernaan, pembesaran jantung, berbagai jenis infeksi, kerusakan gigi, dan lain sebagainya. Yang ketiga, untuk dapat melihat efek dari pengobatan medis yang telah dilakukan. Di bidang industri, yang pertama, menganalisis struktur kristal dan keretakan pada material. Dampak negatif. Yang pertama, paparan radiasi dosis tinggi selama jangka waktu tertentu dapat menyebabkan penyakit radiasi atau sindrom radiasi akut. Yang kedua, menurunnya produksi sel darah merah sehingga tubuh mengalami kelebihan sel darah putih. Dan yang terakhir, melemahkan tulang dan menyebabkan gangguan anemia aplastik. Yang ketiga, sinar ultraviolet. Manfaat. Yang pertama, membantu pembentukan vitamin D pada tubuh manusia, yaitu membantu memperkuat tulang, otot, dan imun manusia. Yang kedua, mensterilkan alat-alat kesehatan dan ruang operasi. Yang ketiga, bug zapper ialah alat untuk memerangkap serangga. Sinar UV memang tidak dapat dilihat oleh mata manusia, sehingga secara tidak sadar kita sering terpapar sinar UV. Dampak negatif. Yang pertama, radiasi UV yang dipancarkan pada handphone dapat mengacaukan gelombang otak, sakit kepala, kelelahan, dan hilang memori. Dapat merusak mata jika kita memandang matahari secara langsung dapat menyebabkan katarak. Paparan sinar UVA secara berlebihan pada manusia menyebabkan noda gelap, keriput, dan melanoma. Radiasi UVB secara berlebihan menimbulkan penyakit kanker kulit, dan lain-lain. 4. Sinar tampak atau cahaya. Manfaat. Pada spektrum yang satu ini, wujud gelombang dapat dilihat. Warna-warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu merupakan bentuk spektrum cahaya tampak. Manfaat yang pertama sebagai sinar laser yang digunakan pada bidang telekomunikasi untuk menyiarkan suara, gambar, atau sinyal melalui serat optik. Yang kedua, untuk mengetahui unsur-unsur di dalam suatu bahan dalam bidang spektroskopi. Dan terakhir, sebagai penerangan. Dampak negatif. Yang pertama, menyebabkan pigmentasi, perubahan warna pada kulit yang menyebabkan timbulnya bercak hitam. Bercak ini bila tidak merata dapat mengganggu penampilan. Yang kedua, kerusakan DNA pada sel ini dapat menyebabkan sel menjadi berfungsi tidak normal, misalnya tumbuh secara liar. Pertumbuhan sel liar inilah yang menyebabkan terjadinya kanker. Yang kelima, ada sinar inframerah. Manfaatnya, yang pertama dapat menyembuhkan penyakit encok. Kedua, fotografi pemetaan sumber daya alam. Ketiga, mendeteksi tanaman yang tumbuh di bumi. Keempat, untuk remote TV, remote control, dan lain-lain. Yang kelima, dapat mendiagnosa penyakit dalam tubuh. Dampak negatif. Yang pertama, menyebabkan kulit terbakar karena inframerah dapat menembus jaringan kulit terdalam hingga merusak kolagen di bawah kulit. Kedua, menyebabkan kerusakan retina sehingga mata mengalami penurunan ketajaman bahkan katarak. Yang ketiga, menyebabkan kanker kulit. Yang keempat, menyebabkan penuaan dini terpapar radiasi inframerah dalam waktu lama bisa menimbulkan keriput dan kulit menjadi kering. Yang keenam, ada gelombang mikro. Manfaatnya, yang pertama sebagai pemanas makanan, microwave. Yang kedua, untuk komunikasi pada teknologi radar. Fungsi radar untuk mendeteksi objek, memandu pendaratan pesawat, terbang, dan lain-lain. Yang ketiga, menganalisis struktur atomik dan molekul. Yang keempat, menghancurkan tumor karena panas yang dihasilkan gelombang mikro menghancurkan jaringan tumor tanpa melukai jaringan yang sehat.
Dampak negatif yang pertama, panas yang dihasilkan dapat meningkatkan leukosit yang dapat menyebabkan keracunan, menyerang sistem kekebalan tubuh, dan merusak sel. Sehingga disinyalir dapat meningkatkan beberapa penyakit berbahaya seperti kanker. Kedua, menyebabkan gangguan pada sel tubuh seperti pada sistem reproduksi, dapat menyebabkan kemandulan. Yang ketiga, mengalami gejala seperti mata lelah, sakit kepala, cepat letih, dan gangguan tidur. Efek ini disebabkan oleh radiasi gelombang mikro yang mempengaruhi sistem saraf pusat pada tubuh. Yang ketujuh ada gelombang televisi, manfaatnya di bidang komunikasi dan siaran. Yang pertama, siaran televisi dapat ditangkap menggunakan stasiun penghubung relay sehingga diperoleh gambar dan suara yang lebih baik. Yang kedua, memancarkan jenis suara stereo. Dampak negatif, yang pertama, gelombang TV tidak dipantulkan oleh lapisan atmosfer sehingga jangkauannya sempit atau pendek. Yang kedua, menyebabkan gangguan pada mata dan sel tubuh lainnya jika terpapar radiasi secara terus-menerus. Yang kedelapan, gelombang radio. Manfaat yang pertama, membawa informasi penting lebih mudah dan untuk navigasi. Kedua, jangkauannya jauh, oleh karena itu gelombang radio dapat mencapai tempat-tempat di bumi yang jaraknya sangat jauh. Ketiga, mempermudah kontak dengan kendaraan udara, pesawat. Yang keempat, mampu meningkatkan akurasi dengan menggunakan gelombang radio, orang dapat memantau dan mengontrol environment industri tertentu. Dampak negatif yang pertama, dalam beberapa kasus yang langka, gelombang ini dapat menyebabkan alergi akut. Kedua, menyebabkan kanker, kemandulan, dan katarak. Menyebabkan nyeri di sekitar kepala, telinga, tenggorokan, serta beberapa bagian tubuh lainnya yang sering terpapar. Keempat, menyebabkan kerusakan otak. Yang terakhir, menurunkan kekebalan tubuh penggunanya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.